lakukan itu adalah yang paling utama sebenarnya untuk kita. Nah, tetapi kita itu paling tidak, kita itu menentukan. Istri saya itu sering mengeluh begini. Tadi pun mengeluh tadi siang. Mengeluh kenapa? Dia mengeluh karena biasanya istiqomah kalau baca Quran paling enggak itu 8 juz per hari gitu. Karena sekarang itu kadang-kadang kurang dari itu. Itu kadang mengeluh. Karena apa? Karena saya tahu lah aktivitasnya banyak gitu. Yang ngurusi sekolah, yang ngurusi anak-anak, ngurusi santri, ngurusi macam-macam. Dia kadang mengeluh itu. Saya bilang itu. Kadang-kadang belum lagi dia kepinginnya ini, kepinginnya itu, kepinginnya di dalam ibadah, kepingin macam-macam. Saya sampaikan, enggak harus kita itu seperti itu. Enggak harus kita itu hebat di dalam setiap amal ibadah, enggak harus. Ini tidak harus. Tapi ada yang kita istimewakan di dalam amalan itu, tapi jangan sampai semuanya enggak ada. Ini. Jangan sampai. Saya bilang sama istri saya, kita mungkin amalan kita itu kurang dalam hal yang lain, tapi kita punya fokus di mana kita itu memang banyak waktu itu tersita ngurusi santri. Ya sudah, berarti itu memang yang harus kita lakukan gitu. Walaupun akhirnya baca Qur'annya jadi kurang, tahajudnya jadi kurang, sholat puasanya jadi kurang, semuanya jadi kurang gitu. Karena apa? Karena memang ada kesibukan lain yang mengharuskan itu. Ya nggak apa-apa. Nggak harus kita itu hebat semuanya, enggak. Ini panjenengan pekerjaannya mengharuskan dari pagi sampai sore, yang menguras tenaga. Ya kalau mau cari amalan, ya jangan yang puasa itu. Cari amalan yang lebih mudah, mana yang kemungkinan itu akan kamu istiqomahkan gitu kan. Kita istiqomahkan apa? Zikir boleh, wong zikir bisa dilakukan dimanapun kapanpun. Kita istiqomahkan setiap hari, misalkan zikir subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, la ilaha illallah 1000 kali, Allahu akbar 1000 kali, boleh. Istighfar 1000 kali, boleh itu. Ambil itu. Ini. Jadi sesuatu yang jarang dilakukan oleh orang lain ada, kita itu yang kita lakukan itu. Jangan semuanya sama standar dengan yang lainnya itu. Harus ada sesuatu yang kita jadikan itu melampaui umumnya orang gitu. Ada orang baca sholawat sehari 10.000 misalkan. Wah itu kan nggak banyak orang melakukan itu. Nah, kita melakukan, nah itu yang harus kita istimewakan yang seperti itu. Ini. Sholat sunnah, puasa dan lain sebagainya. Boleh diambil, tetapi ambil yang sekiranya adalah tadi kita itu bisa maksimalkan itu. Ini pekerjaan jelas berat, misalkan jadi supir, misalkan jadi buruh dan lain sebagainya, jelas pekerjaan berat. Ya jangan mengambil ibadah yang sekiranya membuat kita itu lemah, misalkan puasa ya tadi. Ini mengambil zikir habis sholat lama-lama loh, ini nanti dimarahin bosnya itu, zikir 1 jam. Jatahnya itu terus siapa? Ini amalan-amalan ini untuk siapa? Ada yang punya jatah seperti itu. Makanya kalau punya putra itu dilihat-lihat, dia itu memang bagusnya mau kemana itu. Oh ini kok anak saya yang ini kok kelihatannya dia itu memang bagus, cerdas, mudah mengingat sesuatu. Ya sudah, masukkan pondok tahfidz, bagus. Nggak usah dibebani dengan hal-hal yang memberatkan gitu misalkan. Nggak apa-apa yang seperti itu. Yang ini itu kayaknya ingatannya kecerdasannya kalah ini dengan kakaknya ini. Tapi dia kreatif banget. Ya sudah, dia tempatkan untuk katakanlah supaya dia dibimbing agar nantinya kita plot jadi pengusaha misalkan. Nggak apa-apa, nggak harus semuanya disamaratakan, semuanya harus hafidz semua itu misalkan begitu. Nggak harus. Kita lihat-lihat saja sesuai kemampuan. Makanya di dalam hidup ini ada orang yang jadi ulama, ada orang yang jadi pemimpin, ada orang yang jadi umat, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pegawai, ini semua peran gitu. Semuanya peran.
maka kita menyesuaikan juga. Makanya kalau orang bertanya itu amalan yang utama apa? Ya lihat diri kita sendiri dulu. Kita kemampuan terbaik kita itu di mana? Kalau kemampuan terbaik kita di sedekah, ya sudah, maksimalkan di situ. Perkuat bisnisnya supaya sedekahnya semakin kuat, nggak apa-apa. Tahajud tapi bolong terus, nggak apa-apa. Gitu. Tapi dia melakukan sesuatu yang orang lain nggak bisa. Apa? Istiqomah sedekah. Misalkan begitu. Sedekah nggak bisa, tahajud males. Zikir, walah kelamaan kalau zikir lama-lama itu. Sholawatan jarang gitu. Terus bagaimana jadi jalan kebaikan misalkan? Kayak Mas Wahid gitu. Kemana-mana panggul beras untuk santri. Lo mantap itu. Gitu loh. Itu contohnya, istiqomah saja di situ, nggak ada masalah. Ini jadi nggak harus kalau sudah hebat di salah satu, jangan dipaksa seseorang itu kita memaksakan atau kita sendiri memaksakan untuk semuanya kepingin serba sempurna, nggak bisa. Ini nggak bisa. Suatu ketika Imam Syafi'i itu gini, Imam Syafi'i itu bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad ini adalah murid daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Syafi'i itu wafat 204 Hijriah. Kalau Imam Ahmad bin Hambal wafat 241. Ini. Jadi berarti masih muda Imam Ahmad bin Hambal, jauh gitu. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i itu datang bertamu, nginep di rumahnya muridnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Ketika nginep itu diamati oleh putri daripada Imam Ahmad bin Hambal, tamunya ini, tapi nggak ngerti itu Imam Syafi'i, nggak tahu. Diamati dari dia datang sampai malam harinya, sampai subuhnya itu diamati. Begitu agak siang, sudah siang, putrinya ini menyampaikan kepada Imam Ahmad bin Hambal, menyampaikan, Abi, itu siapa orang itu? Loh, emangnya kenapa? Ada 3 hal yang saya perhatikan dari orang itu. Ada 3 hal. Yang hal ini menurut putrinya ini kurang bagus. Kurang bagus. Padahal ini siapa? Imam Syafi'i. Murid dari gurunya, ayahnya itu. Ada 3 hal, apa saja itu 3 hal itu? Yang pertama, itu orang siapa sih? Makannya kok banyak banget. Dikasih makan ngabis-ngabisin itu. Imam Syafi'i. Katanya orang makan nggak boleh banyak-banyak loh. Ini Imam Syafi'i. Nah terus, yang kedua, orang ini malam tidak sholat tahajud. Karena bagi keluarga ulama, orang nggak sholat tahajud itu sesuatu yang sangat berat sekali konsekuensinya. Ini orang siapa kok nggak sholat tahajud? Kalau kita kan nggak sholat duhur juga kadang-kadang toleransi. Ini nggak sholat tahajud. Ini siapa orang kok dia itu nginep di rumah kita? Dia nggak sholat tahajud. Karena bagi keluarga para ulama itu tahajud itu adalah sesuatu yang wajib bagi diri mereka, mewajibkan untuk dirinya tahajud. Ini. Yang ketiga, ini orang siapa? Sholat subuh kok nggak wudhu? Sholat subuh tidak wudhu. Akhirnya dikatakan lah itu guru saya itu guru saya Imam Syafi'i itu. Saya tanyakan sama beliau ini masalah ini. Tanyakan. Ditanyakan kepada Imam Syafi'i hal tersebut, diantaranya ketika ditanyakan tadi malam apakah anda itu nggak sholat, nggak tahajud itu. Kenapa kok nggak tahajud semalam itu? Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Saya semalam itu nggak tidur.
Saya memikirkan ada 7 masalah umat dan alhamdulillah berhasil saya pecahkan malam itu. Sampai tidak tahajud. Nah, terus tadi katanya subuh nggak butuh dulu. Lah saya dari Isya itu belum batal sampai subuh. Nah, kalau yang makan kok nggak ditanyakan ya, karena memang di dalam di dalam kitab diterangkan ulama itu makanya banyak itu ada sebabnya itu, karena sebagai obat gitu. Supaya menegakkan ini punggung. Maksudnya ya kalau ulama kebanyakan puasa itu nanti nggak ada semangatnya. Lah karena dia mikirnya keras luar biasa. Coba sekarang siang-siang puasa-puasa kayak gini mikirin masalah, capek nggak kita? Capek, energinya sedikit itu. Karena memang berpikirnya kerasnya luar biasa, butuh energi yang sangat besar. Otak itu termasuk yang menyerap tenaga paling besar itu ternyata otak itu dari nutrisi itu otak. Kalau saya sih enggak ya. Iya, kalau saya kan jadi lemak itu. Kalau Imam Syafi'i itu jadi solusi untuk umat. Jadi solusi untuk umat itu. Jadi nanti kalau kira-kira Pak Gofar itu menyediakan terus makannya banyak, insya Allah sekarang sudah tahu jawabannya ya. Ini sebagai obat. Ulama itu begitu. Ya, obatnya ulama itu hanya 2 itu dalam kitab. Itu hanya 2. Jadi karena mereka itu memang punya daya stres tinggi di dalam memikirkan umat. Jadi bukan stres kalau kita kan stresnya kebutuhan gitu. Nah, kalau kita stresnya kebutuhan. Jadi kalau ulama